anehnya ya, 20 tusukan mendera tubuh ketika kita sedang terlelap. Dan itu dialami oleh seorang bocah usia sekitar 5 tahun dan pelakunya adalah ibu kandungnya sendiri. Tapi yang paling mengesalkan adalah kita buru-buru membangun sebuah narasi bahwa seolah pelaku pidana dalam kasus apapun adalah orang yang punya kelainan jiwa. Barangkali karena kita menaruh empati bahwa ketika ada seseorang melakukan kekejaman yang luar biasa, langsung kita ragukan kewarasannya. Dan dengan penuh empati kita terpikir untuk memberikan dia berbagai macam sebutan psikologi yang bisa saja nanti mengantar dia justru ke ruang terapi. Tapi maaf, saya tidak terlalu antusias untuk berbicara tentang kasus-kasus semacam ini dari sudut pandang klinis. Saya mencoba untuk tetap berada di titian forensik. Dan karena saya berada di titian itu, maka saya tidak akan memandang kasus-kasus seperti yang terjadi di Bekasi adalah kasus-kasus yang mencerminkan orang yang pelakunya adalah pengidap kelainan jiwa. Tidak. Kita sesungguhnya tidak sedang berbicara tentang orang yang punya kelainan jiwa, apapun jenisnya. Kita sesungguhnya sedang berbicara tentang manusia yang melakukan tindak pidana. Memang kemudian ada catatan tambahan yang boleh jadi patut diduga memiliki kelainan jiwa. Tapi garis bawahnya tetap sekali lagi adalah tentang orang yang melakukan tindak pidana. Nah, karena kita sedang berbicara tentang orang yang melakukan tindak pidana, maka wajar kalau kita punya keinsafan yang sama. Bahwa orang-orang yang tengah berhadapan dengan proses hukum hampir bisa dipastikan akan selalu memainkan strategi, mengerahkan segala macam siasat agar bisa lolos dari lubang jarum. Dan salah satu strategi yang dimainkan oleh para pelaku pidana, apapun jenis pidananya, adalah berpura-pura sakit, yang di dalam hazanah psikologi forensik diistilahkan sebagai malingering. Pura-pura sakit dulu pernah dipraktekkan oleh seorang terpidana korupsi. Saat itu dia berstatus sebagai terdakwa, di mana di ruang sidang dia mengeluh mengalami diare yang parah. Tapi anehnya justru gejalanya adalah pada bicara yang terbata-bata. Akal sehat kita mengatakan apa hubungannya antara gejala diare yang luar biasa parah dengan bicara yang patah-patah. Kembali ke pokok persoalan. Kalau orang-orang yang melakukan perbuatan pidana disebut sebagai pelaku malingering alias berpura-pura sakit, maka pelaku-pelaku semacam ini justru patut dikenakan pasal pemidanaan berlapis. Termasuk menurut saya adalah pasal perintangan penyidikan. Dengan menggunakan pasal berlapis, harapannya adalah pelaku pidana akan semakin sulit, bahkan tidak bisa keluar dari pertanggungjawaban pidana. Ujung-ujungnya kalau mereka divonis bersalah, harapannya adalah hukumnya akan diperberat. Tapi memang kalau memang pelaku pidana adalah orang yang punya kelainan jiwa tertentu, maka sudah seharusnya mereka untuk diobati, mereka direhabilitasi. Tapi ada satu catatan penting yang acap kali terlupa. Bahkan teman-teman di kepolisian pun sepertinya tutup mata terhadap pasal 44 ayat 2. Kita semata berfokus pada pasal 44 ayat 1. Pasal 44 ayat 1 KUHP bunyinya adalah kurang lebih orang-orang yang melakukan tindak pidana tapi diketahui memiliki kelainan jiwa memang kemudian bisa lolos dari pertanggungjawaban pidana. Tapi mari kita baca pasal 44 ayat 2. Bunyinya adalah pelaku pidana yang diketahui ternyata memiliki kelainan jiwa nantinya oleh hakim bisa diperintahkan untuk menjalani pengobatan. Saya ulangi, nantinya oleh hakim bisa diperintahkan untuk menjalani pengobatan. Saya menafsirkan pasal 44 ayat 2 dengan rumusan yang tadi saya sebutkan sebagai arahan bahwa dalam kasus hukum yang tersangka atau pelakunya dianggap punya kelainan jiwa, kasusnya tetap tidak boleh berhenti di kantor polisi. Kasusnya tetap harus diproses lebih lanjut sampai ke ruang persidangan. Karena pada akhirnya bukan polisi, melainkan hakimlah satu-satunya pihak yang punya kewenangan untuk menyimpulkan apakah terdakwa betul-betul punya kelainan jiwa atau tidak kelainan jiwa. Jadi menurut saya kasus-kasus semacam seperti yang terjadi di Bekasi tidak boleh kemudian di SP3 dengan alasan oh ternyata tersangka tidak waras. Tidak, sekali lagi tetap
berkasnya, kasus hukumnya harus diproses hingga tuntas sampai ke hadapan majelis hakim. Itu satu hal. Yang kedua, mudah-mudahan kita masih ingat ya bahwa beberapa bulan silam di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Barat ada seorang konsumen yang mengalami nasib luar biasa malang. Dia kehilangan nyawa karena tiba-tiba dihampiri oleh seseorang yang melakukan pembacokan terhadap dirinya. Si pelaku pembacokan pun beberapa hari kemudian juga disebut sebagai orang yang mengidap skizofrenia, kelainan jiwa. Atau mari kita coba mundur sekian tahun ke belakang. Serangkaian ulama diserang, bahkan dihabisi, dan para pelakunya lagi-lagi juga disebut punya kelainan jiwa dengan sebutan-sebutan yang beragam. Kita ingin mengatakan apa? Kalau ada kemudian orang yang punya kelainan jiwa melakukan tindak pidana, praktis kasusnya selesai. Di mana keadilan? Betapa terlukanya keluarga korban. Korban kehilangan nyawa, membuat keluarga berduka. Tambah lagi ketika keluarga sama sekali tidak bisa mengharapkan ada proses hukum, sehingga mereka akan terluka dua kali. Karena itu, sekarang saatnya kita buka pasal 491 KUHP. Pasal 491 KUHP. Apa bunyi pasal ini? Pasal ini mengatakan, kurang lebih, ketika ada seseorang yang sebetulnya punya tanggung jawab untuk menjaga orang lain yang diketahui punya kelainan jiwa, tapi si penanggung jawab ini ternyata lalai atau bahkan mungkin abai, sampai-sampai si pengidap gangguan atau penyakit jiwa ini melakukan perbuatan yang membahayakan, membunuh orang misalnya, maka justru si penanggung jawab ini bisa dipidana. Jadi saya ulangi, ketika ada perbuatan pidana, membunuh misalnya, dilakukan oleh seseorang yang punya kelainan jiwa, dia patut diproses hukum sampai ke pengadilan. Tetapi pada sisi lain, orang yang bertugas, orang yang bertanggung jawab untuk menjaga si pengidap kelainan jiwa, karena kelalaiannya, karena sikap abainya, juga bisa dipidana. Itu pasal 49 KUHP. Pasal 491 KUHP. Tapi silakan kita cek ke kantor-kantor polisi misalnya. Seberapa banyak polisi melakukan pemberkasan dengan menggunakan pasal 491 KUHP? Boleh jadi tidak ada. Seolah-olah ini hanya sebuah pasal yang hidup di atas kertas. Tapi di realitas, dia tak lebih, tak kurang, hanya macam kertas. Ada, tapi tidak bekerja. Ada, tapi tidak berguna. Sudah dirumuskan, tapi tak pernah diterapkan. Nah, andaikan dalam kasus-kasus pidana, kita semua, terlebih teman-teman di kepolisian, ingat tentang pasal 44 ayat 2 dan pasal 491 KUHP, maka mudah-mudahan akan ada proses hukum yang lebih tuntas. Proses hukum yang lebih mendekatkan kita, khususnya keluarga korban, pada keadilan. Selama dua pasal itu tidak diterapkan, maka saya khawatir kesedihan berulang, sekaligus ketakutan berulang. Saban kali terjadi kasus-kasus seperti yang terjadi di Bekasi, tampaknya tidak akan bisa dihentikan. Kita sungguh-sungguh berharap bahwa dalam kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap punya kelainan jiwa, kita tidak serta-merta percaya. Karena sekali lagi, mereka akan memainkan strategi untuk lolos dari jerat pidana. Pun jangan lupa, proses hukumnya harus berlangsung hingga tuntas sampai ke ruang persidangan. Kita tinjau kembali kasus pidana lainnya dalam Forensik Itu Asik.